Baik, kita mulai teman-teman semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya, teman-teman yang online. Jelas, Pak. Oke, thank you, thank you. Baik, silakan. Ini adalah pertemuan pertama kita setelah UTS ya, teman-teman ya. Kemarin UTS-nya seperti yang saya sampaikan soal dari dosen koordinator Pak Hedi, ternyata studi kasus dan sebenarnya peluang teman-teman untuk em, apa namanya, explore lebih dalam ya tentang cerita yang disajikan dalam soal. Teman bisa ngarang sebuah sistem sebenarnya ya. Yang diminta sebetulnya hanya menjelaskan ada objek atau kelas apa saja yang ada di dalam sistem tersebut kira-kira. Karena teman-teman yang diminta merancang ceritanya sebagai konsultan untuk planning sebuah sistem gitu kan ya. Nah, tapi ada beberapa yang mungkin eh, kurang sesuai ya dengan apa yang diharapkan gitu. Jadi mungkin ada beberapa yang teman-teman nilainya kurang. Nah, jadi mungkin nanti akan ada perbaikan istilahnya lah ya. Nanti mungkin saya akan coba berikan soal yang sedikit berbeda untuk teman-teman kerjakan lagi. Tapi next time aja nanti kita coba bahas untuk perbaikannya. Beberapa sudah mengerjakan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan dan apa namanya penjelasannya pun bisa dimengerti, simple walaupun singkat, padat. Termasuk untuk gambar UML class diagramnya ya. Nah, ini ada beberapa yang ngerjakannya malah bikin ERD, Entity Relationship Diagram, padahal yang diminta adalah class diagram. Nah, ini seharusnya jadi apa namanya fokus teman-teman ya di Object Oriented Programming yang diminta kelas diagram, mungkin berbenturan dengan yang diminta di apa kelas database barangkali ya. Mungkin di sana ada Entity Relationship Diagram. Nah, itu mungkin kurang teliti. Kemudian pada penulisan relation antar kelas, nah itu banyak yang semua relasi dijadikan inheritance. Nah, padahal di tab-tab ataupun di sheet lainnya dia menjawab analisa pilar object oriented programmingnya tidak ada inheritance misalnya. Tapi semua relasi dibuat ada panah inheritance-nya. Nah, ini kan juga kurang tepat ya, kurang tepat. Seperti itu. Barangkali ada dari teman-teman keluhan apa yang mau disampaikan boleh? Ada? Nggak ada ya, berarti aman ya, teman-teman ya. Nilainya berarti bagus-bagus kelas ini. Saya rasa sih ada yang terlambat juga ya. Nah, buat yang terlambat atau susulan, itu nilainya belum bisa saya masukkan ke Appling karena teman-teman tidak dianggap tidak submit ya. Nah, mungkin nanti bagi yang terlambat ataupun ikut susulan kemarin, nanti akan saya open lagi, tapi nanti saya japri via email aja, private message kepada mahasiswa-mahasiswi yang terlambat ataupun mengikuti susulan supaya nanti saya bisa input nilainya ya. Walaupun jawabannya sudah teman-teman kirim by email ke saya ya, dan saya sudah ada nilainya tapi belum bisa disubmit karena teman-teman tidak dianggap submit di Adlink, kurang lebih begitu. Begitu barangkali ya. Nah, silakan presensi untuk hari ini bisa di-scan QR code-nya. Kemudian seperti biasa jika ada yang berhalangan apa namanya hadir, izin, sakit dan lain-lain boleh sampaikan via email termasuk untuk izin manual ya, presensi manual ya. Presensi manual juga boleh disampaikan via email sertakan dengan buktinya ya. Begitu. Sebelum saya lanjut materi untuk hari ini, apakah ada pertanyaan dulu teman-teman, terutama tentang UTS-nya kemarin ya? Barangkali ada yang mau eh, apa namanya komplain barangkali boleh silahkan. Kalau ada yang pertanyaan juga boleh silahkan ya. Silahkan. Sebelum kita bahas materi hari ini. Ada? Tidak ada? Clear ya? Nggak ada ya? Aman ya? Di chat juga saya rasa tidak ada. Oke. Kalau nggak ada berarti kita akan lanjutkan materi hari ini teman-teman. Tentang clean code. Nah, mungkin hari ini seakan-akan kita mereview buku ya, atau mensummary sebuah buku, yang mana buku ini dijadikan pedoman yang sangat bagus sebetulnya untuk junior programmer ataupun untuk programmer secara umum ya, mau junior, mau senior, dan lain-lain yang menerapkan project yang rapi
terstruktur, terorganisir, sehingga kodenya itu punya kualitas penulisan yang tinggi. Kualitas penulisan yang tinggi itu ditandai dengan apa? Dengan yang pertama, readability-nya tinggi. Jadi kodenya itu mudah dibaca. Kalau kodenya mudah dibaca, tentu understandable ya, bisa dipahami. Kalau sudah bisa dipahami, maka proses maintain-nya juga akan lebih mudah ya, menambahkan fitur atau trace bug, atau ada mau revamp bahkan ya, refactor ke teknologi lain, revamp ke teknologi lain misalnya, yang sekarang PHP mau diubah jadi pakai Golang misalnya, atau yang sebelumnya Python mau dirubah menjadi Java misalnya. Nah, kalau readability-nya bagus, maka proses revamp, perubahan itu akan lebih mudah. Nah, kurang lebih begitu. Tapi sebelumnya, mungkin saya akan share terlebih dahulu. Di Edlink juga sudah keluar ya teman-teman ya. Di Edlink juga sudah keluar, muncul tugas. Di situ saya namakan tugas kelompok. Tapi karena kelas ini jumlah studentnya sedikit ya, terbilang sedikit, kurang dari 15 barangkali yang aktif ya, kurang dari 15, maka tugas ini akan saya jadikan tugas individu. Oke ya, sekali lagi mungkin nanti akan saya ubah di Edlink-nya ya, bukan lagi tugas kelompok, tapi tugas individu saja, berbeda dengan kelas lain karena jumlahnya puluhan ya, lebih dari 30, 40-an. Nah, maka em, saya akan jadikan tugas ini tugas individu. Oke, ada apa tuh? Absen manual ya. Absen manual silahkan sekali lagi via email ya teman-teman ya. Boleh silahkan via email. Pastikan sertakan bukti teman-teman ikut kelas ini ya. Baik, saya kembali ke tugas yang tadinya pengen saya jadikan tugas kelompok. Ini adalah tugas individu ya. Tugas individu. Tugasnya simpel, sebenarnya hanya mempresentasikan bagaimana implementasi teknis object oriented programming di bahasa pemrograman selain C++ yang sudah teman-teman pelajari. Nah, jadi boleh Python misalnya bagi teman-teman data science ya. Mungkin Python jadi favorit. Kemudian ada kelas web client ya kan semester ini. Bisa juga teman-teman pakai JavaScript, TypeScript. Di situ juga enable untuk object oriented programming atau PHP juga di web sepertinya untuk kelas kali ini mungkin nggak menyinggung PHP mungkin ya. Nah, tapi boleh juga teman-teman kalau mau pakai PHP atau Java, primadona di object oriented programming, boleh juga teman-teman pakai bahasa pemrograman lainnya yang enable ya dengan object oriented programming. Nah, tugasnya cuma simpel itu aja. Jadi buat presentation deck, buat slide ya, buat slide. Kemudian slide itu teman-teman submit ke Edlink yang tugasnya sekarang udah ada. Better convert jadi PDF aja teman-teman ya. Jadi slide-nya teman-teman convert jadi PDF, upload ke Edlink. Maksimal uploadnya adalah deadline-nya adalah next week ya, minggu depan. Nah, kemudian di sesi berikutnya pertemuan kelas kita minggu depan kita akan presentasikan. Jadi teman-teman presentasikan, tentu karena waktunya singkat tidak semuanya ya. Jadi mungkin nanti siapa cepat dia dapat, siapa cepat dia akan presentasi di kelas. Nah, tentu yang presentasi akan dapat poin lebih. Kemudian nanti ada sesi Q&A juga, tanya jawab. Teman-teman jawab pertanyaan dari mahasiswa lainnya, dari kelompok lainnya ya, dari individu lainnya. Entah itu pertanyaannya memang pengen benar-benar pengen tahu, atau jebakan juga boleh, challenge gitu ya, tantangan buat teman-teman dalam presentasi. Nah, yang bertanya juga nanti akan mendapatkan poin plus tentunya. Nah, kurang lebih begitu ya. Nah, tapi satu minggu ini silahkan bikin presentation deck-nya, slide-nya, convert ke PDF, better ya, kalau di submit ke Edlink, better dalam bentuk PDF aja. Begitu. Ada pertanyaan barangkali? Di Edlink mungkin tulisannya masih tugas kelompok ya, nanti akan saya ubah jadi tugas individu, khusus untuk kelas OOP 3 ini ya, hari Sabtu siang ini. Ada Saya mau pertanyaan? tanya Pak, Ya, silakan dengan Mas siapa? Sorry. Febri Pak. Ya, Pak Febri, silakan. Berarti saya kan kebetulan pakai PHP ya Pak. Berarti selain C++ boleh Pak ya? Boleh. Pakai PHP boleh? Boleh, Oke, silakan. oke, oke. Baik Pak. Terima kasih Pak. Yang penting selain C++ teman-teman ya, mau pakai C Sharp, mau pakai apa lagi? Python boleh, JavaScript, TypeScript, PHP, pokoknya yang enable dengan object oriented programming. Nah, teman-teman bisa cari ya, bikin slide-nya aja. Better sih bikin slide ya teman-teman ya. Kalau mau live coding boleh-boleh aja, tapi kan waktu kita terbatas ya. Nah, jadi better bikin slide-nya aja, kemudian upload PDF-nya ke Edlink. Next week kita presentasi.
Yang presentasi tentu ada poin plus. Kemudian nanti ada sesi Q&A juga setelah teman-teman presentasi dari Q&A-nya dari teman-teman yang lain. Yang bertanya pun akan mendapatkan poin juga. Nah, kurang lebih begitu. Nah, tapi tugas ini kalau bisa jangan hanya fokus pada yang penting maju, yang penting ngumpulin, yang penting dapat nilai. No, kalau bisa saya pengen teman-teman dapat ilmunya juga ya. Di kelas kita pelajari pakai C++, ya kan? Tapi teman-teman tentu pengen tahu juga kan, harusnya sih pengen tahu gimana implementasi object oriented programming di bahasa pemrograman lain, terutama yang bermanfaat buat teman-teman di kelas lain ya, di kelas lain seperti web client kan ada JavaScript ya, TypeScript, PHP barangkali. Kemudian mungkin ada kelas data science pakai Python. Nah, itu kan tentu implementasinya berbeda ya, dan ini nanti akan bermanfaat ketika teman-teman di dunia kerja join di organisasi atau tim yang paradigma pemrograman yang digunakan adalah object oriented programming. Misalnya teman-teman jadi web developer nih. Kalau teman-teman join web developer dengan PHP misalnya, di PHP itu masih banyak penggunaan paradigma object oriented programming, terutama kalau teman-teman menggunakan framework seperti Laravel, CodeIgniter. Nah, itu tuh banyak sekali yang masih mengedepankan paradigma object oriented programming. Sehingga harapannya sih itu ini sesi presentasi teman-teman ini nanti jadi pengetahuan tambahan buat teman-teman ya. Ternyata implementasinya begitu. Nah, yang saya minta ada dalam presentasi teman-teman itu minimal ada 5 hal. Minimal ya, kalau bisa sih lebih. Yang pertama, gimana cara bikin kelas. Di luar C++ ya, di Python gimana, di PHP gimana, di JavaScript gimana. Bikin kelas, bikin objek, gimana cara bikin metode, kemudian bagaimana akses specifier-nya. Kalau mau set public, variable atau metode-nya gimana? Akses specifier-nya. Kemudian konsep inheritance, pilar inheritance di Python, JavaScript, PHP, Golang atau Java, R, Rust dan lain-lain kalau enable dengan OP ya, itu gimana caranya? Nah, kurang lebih begitu. Jadi yang saya minta sih 5 hal ini aja. Bikin kelas, bikin objek, kemudian mendefinisikan metode, deklarasi akses specifier dan konsep inheritance. Nah, kurang lebih itu. Tapi kalau lebih lengkap lagi, better ya, pasti lebih bagus. Begitu. Ada pertanyaan boleh? Terkait ini, tugas individu ya. Saya ubah di slide atau di Adlink mungkin masih tugas kelompok, karena kelompok lain, kelas lain itu tugasnya kelompok, karena mahasiswanya banyak. Nah, tapi karena mahasiswa di kelas Sabtu ini cukup sedikit ya dibandingkan yang lain, nggak sampai 20-an yang aktif, maka saya jadikan ini tugas individu aja. Begitu. Bisa dimengerti teman-teman? Bisa ya? Aman ya? Masalah tugas individu, berarti next week kita presentasi. Deadline pengumpulannya juga next week. UTS juga aman ya? Nggak ada pertanyaan ya? Nanti yang susulan mungkin akan saya japri. Saya buka untuk submit lagi supaya saya bisa input nilainya. Kemudian yang mungkin nilainya belum memuaskan, nah nanti akan saya tambahkan tugas kali ya. Mungkin seminggu atau 2 minggu lagi lah. Untuk mengerjakan kembali soal UTS kemarin, tapi dari kelas lain. Jadi skenarionya berbeda, tapi formatnya sama. Analisa objek atau kelasnya apa aja, kemudian pilar object oriented programmingnya apa aja kira-kira, gambar kelas diagramnya bagaimana, begitu doang paling ya, sama seperti kemarin. Begitu. Ada pertanyaan sampai sini? Clear? Clear ya? Aman ya? Baik. Hari ini kita akan coba bahas tentang yang namanya clean code. Seperti yang tadi di awal ya, pembukaan kelas ini, bahwa clean code itu adalah goal ya, goal yang tentunya ingin diaplikasikan oleh setiap developer atau bahkan tim developer. Kenapa? Karena dengan clean code, kode repository source code ataupun code base dari sebuah aplikasi yang kita buat itu terbilang rapi, sesuai namanya clean ya, bersih. Kalau kodenya rapi dan bersih, efeknya apa? Imbasnya. Imbasnya adalah kode kita menjadi mudah dibaca, mudah dipahami, dan mudah di-maintain. Nah, sebenarnya tujuan dari clean code itu. Nah, clean code ini by the way adalah judul buku sebenarnya ya. Judul buku dari Robert C. Martin. Ini tahun 2008 bukunya. Judul
lengkapnya adalah Clean Code, A Handbook of Agile Software Craftsmanship, atau sering dipanggil Clean Code-nya Uncle Bob. Nah, jadi Robert C. Martin ini sering dipanggil Uncle Bob gitu ya. Dia udah sesepuh ya di bidang IT, programming terutama. Dia juga bikin beberapa buku yang menarik untuk disimak, bahkan di tahun 2025 ini masih sangat relevan ya. Selain Clean Code, dia juga bikin Clean Architecture. Dia juga pernah nerbitin semacam tulisan gitu ya, semacam paper, desain architecture, desain arsitektur, dan desain pattern. Nah, di situ dia menjelaskan banyak tentang bagaimana pattern desain yang bagus ya, mulai dari desain arsitektur, desain pattern, termasuk juga bagaimana implementasi dari prinsip-prinsip pemrograman yang sesuai dengan object oriented analysis and design. Nah, salah satunya kita awali dulu sebelum menuju ke object oriented analysis design, kita coba pahami dulu in general yang dimaksud clean code ini apa. Nah, di buku ini Robert C. Martin atau Uncle Bob itu berusaha untuk menjelaskan ya secara filosofis, lebih banyak ke teori, tapi juga dilengkapi dengan panduan-panduan teknis, terutama di bahasa pemrograman Java. Nah, jadi kalau teman-teman coba beli bukunya ya, atau mungkin download, kalau ada, cari aja di Google Clean Code PDF, atau mungkin nanti saya juga share di GitLab ya, teman-teman ya. Nanti akan saya coba share mungkin awal pekan depan. Bukunya itu terdiri atas 17 chapter, kurang lebih 17 bab, dan di dalamnya selain tadi philosophical guide, panduan filosofis, teoris, dan juga menampilkan beberapa prinsip-prinsip yang menarik di dalamnya berdasarkan riset dari ilmuwan-ilmuwan programming computer science ternama tentunya. Clean Code ini juga memberikan teknis implementasinya terutama di bahasa pemrograman Java. Nah, silakan teman-teman nanti lihat ya. Tapi bukan berarti contohnya Java berarti Clean Code hanya bisa di Java, tidak. Kita bisa implementasikan juga ke bahasa pemrograman yang kita pelajari di kelas ini. Kebetulan kita pakai C++ ya. Bukan hanya C++ juga, termasuk nanti bahasa pemrograman lain yang enable ya dengan object oriented programming kalau kita membahas tentang masalah objeknya. Tapi kalau in general buku Clean Code ini memang acceptable ya, enable untuk diimplementasikan, applicable untuk diterapkan pada berbagai bahasa pemrograman. Nah, bisa dipakai untuk semua bahasa pemrograman. Hanya mungkin implementasinya sedikit berbeda ya, tapi secara konsep, secara teori, philosophical guide-nya sama. Nah, di buku ini teman-teman nanti akan mempelajari ada banyak hal ya. Nah, ini mungkin beberapa kata kunci yang mungkin bisa saya selipkan di slide saya. Yang pertama adalah Clean Code itu apa sih menurut Uncle Bob ya, yang membuat buku ini. Kemudian di chapter kedua ada membahas tentang penamaan ya. Meaningful names nama babnya ya, bab kedua. Di bab kedua ini Uncle Bob menjelaskan tentang bagaimana cara penamaan variabel, penamaan function, penamaan kelas, penamaan objek, data structure, dan lain-lain yang clean ya, yang clean. Nah, penamaan yang clean itu seperti apa? Nanti kita bahas ya di sini. Menurut Uncle Bob kayak gimana? Kemudian selain itu ada juga membahas tentang function, function yang clean itu seperti apa. Komen pun juga dibahas oleh Uncle Bob, tahu ya, komentar untuk menambahkan keterangan pada suatu baris misalnya. Nah, komen yang baik itu seperti apa? Dan komen yang buruk itu kayak gimana? Nah, itu dijelaskan juga oleh Uncle Bob. Selanjutnya ada yang menarik nih, dia juga membahas tentang layout file ya, atau formatting di bab kelima kalau tidak salah. Jadi Uncle Bob ini menerangkan layout vertikal ataupun layout horizontal dari sebuah file dalam project IT. Itu yang bagus kayak gimana? Nah, itu dia merinci dengan sangat menarik ya, cukup menarik. Kemudian ada tentang objek dan data structure. Nah, mungkin ini yang paling provokatif ya, karena Uncle Bob membenturkan antara objek dan data structure. Nah, jadi di semester ini juga kebetulan teman-teman kalau nggak salah dapat kelas object oriented programming ya kan, dan ada data structure ya kalau nggak salah ya. Benar nggak? Semester ini dapat mata kuliah data structure nggak? Iya, betul Pak. Oh, betul ya. Oke. Nah, di bab itu menarik teman-teman. Dia membenturkan antara objek dan data structure. Yang intinya, kalau teman-teman pakai objek, paradigmanya object oriented programming,
jangan memprimadonakan data structure. Data structure jangan menjadi first class citizen-nya, tapi objek. Kalau teman-teman pakai object oriented programming. Kalau pakai data structure, better fokus pada penerapan paradigma procedural programming ya. Nah, itu pernah kita bahas di sesi pertama dulu ya, apa itu procedural programming, apa itu object oriented programming, dan paradigma-paradigma yang lain. Nah, itu nanti kita bahas di object and data structure, seperti apa objek yang bagus, seperti apa data structure yang bagus menurut Uncle Bob. Terutama penggunaannya sih, penggunaannya harus terpisah ya, separate. Kemudian yang selanjutnya ada error handling. Nah, error handling ini sebenarnya kata kuncinya penggunaan exception. Jadi kalau kita mau throw error, itu bagaimana memaksimalkan penggunaan exception, penggunaan try catch ya. Kalau di C++ juga ada tuh try catch, di Java juga ada try catch, di Python juga ada tuh try catch. Try catch finally kalau di Java di buku ini ya. Nah, kalau di C++ mungkin try catch throw kalau untuk errornya, ya kan? Kemudian ada boundaries, unit testing, ini juga menarik, nanti kita bahas. Ada tentang class, system, concurrency, successive refinement. Nah, ini mungkin beberapa konsep-konsep kunci yang ada pada bukunya Clean Code dari Uncle Bob ini, tahun 2008. Ya, walaupun di tahun 2008, sekarang pun masih relevan ya, masih banyak yang sangat relevan. Walaupun saya pribadi sih ada beberapa poin minor ya, poin minor yang saya kurang setuju juga. Ada beberapa. Nah, tapi secara general, in general, ini buku yang bagus untuk pedoman teman-teman memulai coding ya, merapikan coding, terutama membuat coding ataupun project IT yang lebih rapi, lebih clean. Nah, di slide saya hanya akan ambil 10 bab dari buku Clean Code ini yang menurut saya relevan dengan teman-teman yang baru belajar di semester awal, baru belajar tentang dasar pemrograman dan object oriented programming. Jadi saya akan ambil 10 bab, di mana di bab 10 itu nanti kita bahas tentang kelas ya, penggunaan kelas. Bagaimana kelas yang clean menurut Uncle Bob. Nah, di chapter pertama, Uncle Bob menjelaskan tentang clean code yang dia maksud itu apa sebenarnya. Yang dimaksud di buku ini, judul buku ini, clean code itu apa yang diinginkan oleh Uncle Bob. Yang clean itu seperti apa? Apakah nggak banyak errornya? Atau literally clean kodenya? Atau seperti apa yang dimaksud? Nah, di buku ini Uncle Bob secara spesifik tidak menyebutkan ya, yang dimaksud clean code adalah bla bla bla, tidak. Tapi dia menyadur ya, menyadur dari beberapa opini dari tokoh-tokoh di bidang computer science. Nah, kurang lebih kalau kita rangkum di bab pertama, kode yang clean itu kurang lebih yang pertama adalah readability-nya tinggi. Artinya mudah dibaca. Kalau readability-nya tinggi, maka understandable kodenya, mudah dipahami. Ya kan? Kalau mudah dipahami, maka mudah di-maintain. Nambahin fitur gampang, trace bug juga lebih mudah, bahkan revamp atau refactor juga lebih gampang. Ya kan? Kemudian yang kedua adalah clarity, clear intent and purpose. Jadi kode yang clean itu jelas. Kode ini ditulis dengan tujuan dan maksudnya apa, ngapain, itu jelas. Yang ketiga, simplicity. Nah, clean itu juga artinya simple, tidak terlalu kompleks. Kalaupun kompleks, ada banyak cara untuk membuatnya jadi simple, ya kan? Misalnya kita punya function yang kompleks, yang panjang, kita bisa terapkan konsep modularity. Kita bisa split jadi beberapa bagian. Misal, itu beberapa contoh. Atau kita juga bisa menghapus ya bagian-bagian yang tidak penting dari sebuah function yang panjang tadi. Mungkin ada 1-2 baris yang tidak penting, nah itu kita bisa abaikan ya, kita bisa hilangkan. Kalau sudah simple, pasti efisien, ya kan? Efisien yang di sini yang dimaksud bukan hanya tentang performa dari kodenya, karena simple-simple tadi, tapi juga artinya adalah kalau bisa kode yang teman-teman tulis, misalnya teman-teman punya function, punya kelas, punya block code itu harusnya melakukan satu hal saja. Jadi misalnya teman-teman punya function, katakanlah function untuk registrasi mahasiswa misalnya. Function registrasi mahasiswa seharusnya yang dikerjakan oleh function tersebut ya hanya satu hal, registrasi mahasiswa, selesai. Jadi di dalam function registrasi mahasiswa kalau bisa tidak ada fitur atau function untuk
atau fitur ya, fitur untuk ngambil capture foto misalnya, atau cek KTP-nya valid apa enggak. Nah, harusnya tidak ada kode atau logic itu di dalam function registrasi mahasiswa. Kalau ada gimana? Kalau ada kita split sebagai function lain di luar function registrasi mahasiswa. Jadi misalnya mau ambil foto ya di dalam function registrasi mahasiswa tidak ada algoritma untuk menjelaskan step by step bagaimana ambil foto, tapi algoritma ngambil foto tadi kita buang dari function itu, kita keluarkan, jadikan satu function baru untuk ambil foto misalnya. Termasuk cek KTP valid atau enggak ke Disdukcapil misalnya. Nah, itu ada di luar function. Jadi registrasi mahasiswa ya udah nerima data, register ke database misalnya. Kalau ada ya masuk datanya, kalau ada sesuatu yang salah, ada form yang kurang, gagal. Nah, begitu. Begitu ya, kurang lebih ya. Nanti mungkin lebih clear di bab tentang function, tentang objek, tentang kelas. Yang selanjutnya, yang disebut sebagai clean code itu adalah testability-nya tinggi. Artinya gampang untuk dites. Kode yang tidak bisa dites pasti tidak clean ya, dirty. Kode yang bisa dites bisa jadi itu adalah kode yang clean. Yang keempat, elegance. Tentu saja kode yang simple, efisien, bisa dites, bisa dibaca dengan mudah, kemudian jelas maksudnya, itulah yang disebut sebagai kode yang elegan. Ya kan? Penggunaan fitur-fitur, pemaksimalan fitur-fitur yang ada dalam bahasa pemrograman itu juga meningkatkan elegansi ya, tingkat elegan dari suatu source code. Dan yang terakhir adalah intentnya harus jelas juga. Kenapa seorang programmer menuliskan kode tersebut mengekspresikan apa dari seorang programmer ya, maksud programmer itu apa, dia nulis seperti itu. Nah, itu juga harus clear. Nah, jadi kurang lebih ini adalah beberapa kata kunci ya untuk menjelaskan apa itu clean code yang dimaksud oleh Uncle Bob. Nah, walaupun di bukunya Uncle Bob sendiri dia tidak mention tuh secara clear ya, secara definitif apa itu clean code, tapi dia menyadur ya opini-opini dari computer science expert yang ada saat itu di tahun 2008. Nah, kenapa kita harus mencoba ya praktekkan clean code-nya Uncle Bob? Kenapa? Karena selain memang buku ini secara praktis mengajarkan philosophical guide yang bagus, juga bisa jadi panduan terutama bagi teman-teman yang fresh graduate ataupun junior developer untuk memulai join ke project IT besar. Clean code ini juga menjadi fondasi dari bagaimana kita membuat sebuah project IT yang bukan hanya jalan, bukan hanya running well secara teknis ya, tapi juga bermanfaat untuk organisasi yang membuat project tersebut. Artinya mendatangkan keuntungan. Nah, itulah kenapa clean code ini juga dipertimbangkan untuk diterapkan di industri. Kenapa? Karena salah satunya ini ada di slide ini. Karena kode yang dirty, kode yang kotor ya, kode yang kotor itu ada cost-nya teman-teman. Kode yang kotor itu makan biaya. Biayanya tentu bisa berupa uang, bisa waktu, tenaga, ataupun pikiran ya. Nah, apa saja cost dari kode yang dirty, yang tidak clean ya. Kalau yang clean tadi kita bisa artikan yang readability-nya tinggi, maksudnya jelas, simple, kompleksnya minimal ya, efisien, bisa dites, elegan, dan ekspresi programmer dalam menuliskannya itu clear menjelaskan maksud dia apa menulis kode itu. Nah, maka dirty code ya sebaliknya ya, tidak mudah dibaca, tidak mudah dipahami, susah dites, tidak efektif efisien dalam penulisan kodenya ya, terlalu banyak hal yang kompleks, tidak elegan tentu dalam penulisan kodenya, dan lain-lain ya yang tentunya berlawanan ya, antonim dari kata-kata ini. Nah, cost dari dirty code itu cukup banyak teman-teman. Yang pertama tentu saja mengurangi produktivitas. Ya, karena suatu project IT
yang mungkin kodenya berantakan ya, susah dibaca, susah di maintain, susah dipahami, tentunya akan menghambat produktivitas seorang developer. Yang tadinya mungkin nambahin fitur itu cukup 1-2 hari selesai harusnya ya. Tapi karena kodenya root ya, kodenya tidak rapi, tidak clean ya, dirty code, maka butuh waktu mungkin lebih lama untuk memahami bagian mana yang harus di-extend, ditambahkannya di fitur apa, ataupun ada perlu perubahan yang harus dilakukan sebelum menambahkan fitur. Nah, ini tentu akan mengurangi produktivitas. Mas Rehan, kameranya. Nah, selain mengurangi produktivitas, dia juga bisa meningkatkan potensi adanya bug, teman-teman ya. Bisa meningkatkan adanya bug. Increased bug. Kenapa? Ya karena kode yang dirty pasti berantakan ya, messy. Dan kalau dia berantakan, biasanya sih tidak simple. Kalau tidak simple, pasti kompleks. Dan hal yang kompleks berpotensi ada bug yang muncul di sana. Baik itu terlihat ataupun tidak terlihat. Kalau terlihat bisa langsung ditanggulangi, ya kan? Tapi kalau dia lolos tes, unit test misalnya, testing pada unit terkecil suatu project IT, misalnya pada function atau pada kelas, itu nggak kelihatan, tidak terdetek, kebetulan unit testnya dibangun dengan cara yang tidak clean, maka hasilnya ya bisa jadi ketika nanti naik ke production, bug itu baru muncul di sana, baru kelihatan errornya di sana. Nah, dan tentu kalau ada bug muncul di production, ini akan makan cost juga ya. Mungkin akan ada user atau consumer yang melakukan komplain kepada kita ya, kepada organisasi ya, kepada organisasi. Kalau dia sudah melakukan komplain, kemudian tidak senang dengan resolve-nya, terjadi sesuatu juga terhadap user, misalnya apalagi aplikasi perbankan misalnya ya, ketika dia transfer kok hilang, nggak masuk ke rekening tujuan, tapi uangnya tiba-tiba hilang, saldo dia terpotong. Nah, misal ya, tentu itu ada resolve-nya. Nah, kalau resolve-nya itu solusinya dari organisasi tidak memuaskan konsumen, bisa saja dia akan pindah ke lain hati, ya kan? Dia akan pindah ke kompetitor. Nah, ini cost yang besar juga kehilangan konsumen. Selanjutnya, bisa jadi kode yang kotor itu tadi, selain mengurangi produktivitas, juga bisa membuat developernya, orang-orang kita juga nih, orang IT kita, akan frustasi, stres. Imbasnya apa? Bisa jadi dia bosen kerja di tempat kita. Tidak bersemangat lagi ya untuk mengerjakan project-project IT yang ada di organisasi kita, karena berantakan, benar-benar berantakan, butuh effort untuk membaca, untuk memahami kodenya, bahkan untuk menambahin fitur atau tracing bug-nya sangat susah. Nah, sehingga mungkin dia akan pindah tempat kerja, resign. Nah, ini kan juga menimbulkan cost bagi kita ya. Kita harus hire orang lain lagi, hire orang baru. Dan hire orang baru butuh onboarding, butuh pelatihan lagi misalnya di awal ya, dan lain-lain. Selain itu juga dirty code atau bad code yang dibiarkan seiring berjalannya waktu tentu akan mendatangkan technical debt di kemudian hari ya, utang di kemudian hari. Tiba-tiba karena kodenya jelek nih, di-maintain terus tanpa diperbaiki secara fundamental, code-nya tetap dirty, tetap bad code, maka di kemudian hari bisa jadi ada kemungkinan muncul technical debt yang tidak terduga. Misal, versi yang sudah tidak didukung oleh komunitas atau dari teknologi yang dipakai, tech stack yang dipakai. Kita misalnya sekarang ngoding pakai Python atau pakai PHP 5 misalnya. Kita punya aplikasi pakai PHP 5. Kemudian sekarang PHP udah berkembang, mungkin berapa sekarang? 8, 10 barangkali atau lebih ya. Maybe. Kemudian PHP 5 itu sudah tidak disupport. Nah, tentu akan menjadi technical debt di kemudian hari kita kalau mau upgrade dari versi 5 ke versi lebih tinggi, yang lebih proper dengan teknologi modern. Debt-nya apa? Ya tadi, merubah function, merubah versi, bukan hanya sekedar merubah versi angkanya saja ya, tapi juga banyak mungkin function yang sudah outdated ya, yang sudah nggak bisa dilakukan oleh versi terbaru. Di versi terbaru ada third party yang lebih compatible misalnya, atau nama functionnya berubah, built-in functionnya namanya berubah. Nah, ini kan harus makan waktu, makan tenaga hanya untuk ubah versi aja. Dan ini terjadi di banyak
organisasi ya. Ketika ada suatu service yang versinya berubah, dan itu bukan hanya berubah nama saja, simple, tapi merubah flow, nah itu pengerjaannya mungkin bisa memakan waktu. Bahkan makan tenaga tentunya ya, kalau makan waktu pasti makan tenaga, kalau makan tenaga pasti makan biaya. Nah, ini adalah kekurangan ya, ataupun cost yang harus dibayar ketika kita membiasakan ngoding dengan cara yang dirty, bad code atau dirty code. Ada cost-nya. Nah, that's why pertimbangkan untuk memulai sebuah project itu dengan fundamental pemahaman bahwa kode itu better ditulis dengan rapi. Setidaknya mudah dibaca, mudah dipahami. Minimal itu ya. Nah, better bisa ikuti apa yang disajikan dalam buku ini ya. Nasihat-nasihat teknis yang bisa kita implementasikan dalam project kita. Nah, untuk memulai clean code, Uncle Bob memberi satu nasihat dulu ya. Untuk memulainya, teman-teman perlu adaptasikan bagaimana aturan dalam anak-anak pramuka ya, Boy Scout rule, anak-anak pramuka ataupun anak-anak pecinta alam. Mereka mungkin punya rule ya, kalau bikin tenda ya, camping, setelah camping selesai, aktivitas selesai, mereka bersihin semuanya, kayu bakarnya untuk pengapian dibersihin, camping tendanya dibersihin. Setelah semua alat-alat dirapikan, lingkungan yang mereka pakai untuk camping juga dibersihkan. Bahkan Boy Scout rule-nya harus lebih bersih dibanding mereka datang pertama kali. Nah, jadi rule ini juga kalau bisa diterapkan oleh teman-teman developer ya. Leave the campground cleaner than you found it. Jadi ketika kita ikut dalam sebuah project IT, kalau kodenya berantakan, ya kita coba bersihkan. Kalau kode yang kita join di project itu sudah bersih, pastikan ketika teman-teman menambahkan fitur baru atau melakukan solve bug yang ada di aplikasi itu, ataupun teman-teman melakukan revisi ya terhadap suatu kode yang ada di dalamnya, maka pastikan setelah teman-teman selesai menambahkan fitur itu, kode itu tetap bersih, tetap clean ya. Nah, ini adalah salah satu rule yang kita bisa pakai, kita bisa adaptasikan untuk memulai. Bagaimana sih caranya membuat sebuah project yang clean code. Nah, jadi fundamental rule ini harus dipegang oleh para developer. Nah, kita masuk ya ke bab pertama, bab kedua. Bab kedua dari buku clean code-nya si Uncle Bob ini. Di bab kedua, Uncle Bob menjelaskan tentang meaningful names ya. Jadi nama-nama yang berarti. Nama-nama di sini artinya adalah yang dimaksud adalah nama variabel, nama function, nama kelas, nama objek, dan berbagai nama yang ada di sebuah project IT. Nama struct, nama interface, nama list, nama set, nama stack misalnya, dan lain-lain ya. Nah, secara fundamental, ini adalah beberapa poin-poin yang ini adalah beberapa fundamental poin-poin yang di-share oleh Uncle Bob yang bisa teman-teman implementasikan dalam project teman-teman yang sekarang teman-teman buat. Nah, yang namanya nama, penamaan variabel, function, kelas, dan lain-lain, kalau bisa seharusnya begitu terbaca langsung memberitahu kepada si pembacanya apa tujuan dari nama ini, variabel ini, kelas ini, function ini. Kenapa function itu eksis? Kenapa nama variabel ini eksis? Kenapa ada variabel X di sini? Dia ngapain? Itu juga penting ya. Selain kenapa dia eksis, dia ngapain, dan bagaimana kita memakai variabel, function, kelas, objek tersebut. Nah, jadi harus jelas nih penamaan. Nanti akan kita coba sampaikan juga ya, seperti apa sih nama yang bagus dan nama yang jelek menurut clean code-nya Uncle Bob. Yang kedua, kalau bisa jangan pakai nama, penamaan, yang bisa menggiring opini yang salah, misleading ya, jangan. Kalaupun ada nama yang memang benar-benar berbeda artinya, maka kalau bisa gunakan kata-kata atau nama-nama yang
benar-benar 100% berbeda. Nah, jadi misalnya library products dengan library books. Library product, produknya perpustakaan misalnya, dengan library books, buku-buku yang ada di perpustakaan. Nah, apakah ini dua hal yang sama? Produk library dengan buku library? Kalau sama ya gunakan istilah yang sama aja, books misalnya, selesai. Atau produk, selesai. Tapi kalau dua hal ini adalah hal yang berbeda, gunakan nama yang memang 100% berbeda. Misalnya buku dengan produk. Nah, itu kan berbeda ya. Nah, kurang lebih begitu. Yang selanjutnya adalah gunakan nama yang mudah dibaca, mudah di spelling ya, mudah dipronounceable. Hindari kata-kata yang tidak mudah dibaca, misalnya singkatan, ya kan? Cemil misalnya, jangan jadikan nama variabel atau function. YNTKETS misalnya, nah singkatan-singkatan yang lain itu jangan teman-teman gunakan jadi nama variabel. Singkatan dan kata-kata yang tidak terbaca. Nah, seperti itu ya. Gunakan nama-nama yang mudah dicari. Mudah dicari artinya ya kata-katanya clear ya, jelas maksudnya, straightforward. Hindari encoding, jadi jangan menggunakan karakter-karakter encoding, misalnya Hungarian notation misalnya untuk menunjukkan tipe data di depan nama variabel. Misal saya punya variabel name itu adalah string, maka depannya saya kasih s name. Nah itu udah nggak perlu lagi di era modern ini Hungarian notation udah ditinggalkan. Paling banyak Hungarian notation mungkin kita temukan ketika bikin interface terutama ya. Saya bikin interface namanya people misalnya. Di depan people saya kasih huruf I besar untuk menandakan interface. Kalau dia integer biasanya saya kasih I kecil di depannya. Misalnya H, berarti saya tulis variabelnya I kecil H, IAG, IAGE ya. Nah itu adalah contoh encoding. Termasuk penggunaan emoji. Jangan teman-teman bikin nama variabel, function, itu dengan emoji. Nah, hindari karakter-karakter spesial seperti itu. Selanjutnya adalah jangan menggunakan kata-kata kocak, ya, kata-kata lucu, yang sifatnya humor misalnya. Jangan. Kata-kata yang tidak baku juga ya, termasuk di dalamnya. Tapi silahkan pakai kata-kata yang profesional, kata-kata baku yang maksudnya itu jelas, straightforward. Maksudnya itu jelas, clear ya, tujuannya apa. Kemudian selanjutnya, dalam satu konsep, silakan teman-teman ambil satu kata dan konsisten dengan kata itu. Misal, saya punya function untuk ngambil KTP atau ngambil daftar KTP ya, atau ngambil daftar list KTP yang ada di database saya misalnya. Saya akan pakai untuk ngambil data itu pakai get misalnya. Berarti namanya adalah get KTP list misal ya, get KTP list atau get ID list. Nah, kemudian di project yang sama, saya punya function untuk ngambil daftar foto, ngambil list foto user. Better teman-teman namakan juga pakai get, untuk ngambil pakai get. Jadi tadi ada get KTP list untuk ngambil daftar foto ya. Saya pakai get lagi, get foto list misalnya ya. Nah, jadi jangan menggunakan istilah selain get. Misal, ambil KTP, get KTP list. Ambil foto, saya nggak pakai get, tapi pakai return atau retrieve. Return foto, retrieve foto. Nah, ini bukan contoh penggunaan penamaan yang clean code. Better teman-teman ambil satu istilah untuk satu proses ya, atau satu konsep, dan konsisten dengannya. Kalau untuk ambil data get, ya get. Kalau untuk ngirim sesuatu pakai send, misalnya ngirim email, send email. Untuk ngirim formulir, send form. Pakai send, seterusnya. Jangan ada yang pakai send mail. Tapi kalau form misalnya pakai post form, ngepost form. Nah, itu kurang tepat ya. Better gunakan satu istilah konsisten dengannya. Kemudian hindari penggunaan kata yang sama untuk konsep yang berbeda. Nah, apalagi ini ya, kalau tadi kan konsep yang sama tapi kata yang berbeda. Sebaliknya pun jangan. Ada kata yang sama untuk dua konsep yang berbeda juga jangan, hindari. Kemudian khusus untuk OOP, penamaan kelas itu seharusnya adalah nama kata benda ya. Penamaan kelas itu kata benda, sementara metode itu pasti kata kerja. Nah, clean-nya seperti itu, clean code-nya kayak gitu menurut Uncle Bob. Ya. Nah, jadi kemarin di soal UTS misalnya analisa nama-nama kelas apa saja. Nah, kelas itu better teman-teman bayangkan sebagai objek ya, user misalnya. Ada user punya inheritance misalnya, ada
Kalau di e-commerce misalnya ya, ada usernya punya subclass. Subclassnya ada penjual, pembeli, admin. Nah, ini udah jadi tuh. Jadi satu diagram kecil ya tentang apa namanya? Tentang user. Kemudian nanti ada produk, ada yang lain misalnya saldo, balance ya, dan lain-lain. Nah, jadi kalau kelas itu better kata kerja. Sementara metodenya, misalnya user bisa apa? User bisa login misalnya. Ya login kata kerja. Dia bisa beli, bisa buy, bisa sell, bisa menjual kalau usernya adalah penjual, ya kan? Seller. Nah, kurang lebih begitu. Nah, ini adalah beberapa contoh yang disajikan oleh Uncle Bob di bukunya Clean Code. Contoh-contoh penamaan yang buruk ya. Verticode untuk chapter kedua yaitu bad names. Yang pertama teman-teman bisa lihat di baris pertama di situ ada integer D. Nah, ini contoh penamaan yang kurang bagus. Tidak sesuai standar Clean Code. Kenapa? Karena D ini tidak jelas, tidak clear ya. Readability-nya terbaca, oke, sederhana, saya tahu ini D. Tapi understandable-nya tidak bisa dipahami, tidak clear intent-nya itu apa. Nah, D itu apa? Nah, jadi better jelaskan nih. Kemudian di baris selanjutnya ada float A 0,05. Nah, ini juga nggak jelas. A itu apa? 0,05 ini apa? A apakah amount? Atau ini tuh tax rate misalnya? Atau percentage? Atau yang lain? Nah, ini harus dijelaskan ya. A ini maksudnya apa? Kemudian di baris ketiga ada void function ya, pasti ya. Function, func nama functionnya. Nah, func, func ini apa artinya? Oke, ini saya tahu ini function. Tapi function ini ngapain? Kan bad code ya, dirty code. Nggak jelas function ini mau ngapain. Nah, better ya kasih nama yang jelas. Misalnya mau menghitung luas area, ya calculate area misalnya. Atau mau menghitung volume, calculate volume misalnya ya. Atau measure length misalnya, menghitung panjang. Atau yang lain. Nah, jadi yang jelas. Termasuk argumen di dalamnya nih, integer X. X ini juga kurang tepat ya. X itu apa? Nggak jelas. Nah, mungkin untuk pembelajaran atau untuk apa namanya belajar penamaan variabel yang singkat gini nggak masalah. Tapi kalau untuk di dunia profesional nanti, ketika teman-teman join di sebuah organisasi, penamaan variabel better jangan gunakan alfabet yang satu huruf seperti ini aja ya. Nah, better sih pakai kata ya, minimal satu kata. Kemudian selanjutnya ada string name string. Nah, di sini juga bukan merupakan clean code untuk penamaan variabel. Kenapa? Kita sudah tahu bahwa name itu string, nggak perlu kita kasih name string ya. Nama variabelnya nggak perlu name string. Kata string setelah name itu justru membuat tidak efisien, ya kan? Malah kompleks. Kita udah tahu bahwa name itu string. Dari mana? Di C++ ada penulisan tipe data sebelum nama variabel. Dan ini tidak perlu ya. Bahkan kalau bahasa pemrograman yang tidak mendeklarasikan tipe datanya sebelum variabel, misal di Python, di JavaScript, itu kan juga nggak perlu ya kita deklarasikan ya. Variabel ini tuh string atau apa. Tapi kita bisa tahu sebuah variabel itu tipe datanya apa berdasarkan value-nya. Nah, jadi penulisan seperti ini tidak perlu, termasuk yang baris kelima, ada variabel namanya the name. Nah, the itu tidak menambahkan value apa-apa. Selanjutnya di sini ada nama kelas. Kelasnya CNTRLR. Nah, ini menggunakan abbreviation ya, singkatan. Ini juga merupakan salah satu implementasi penulisan nama kelas yang tentu tidak clean ya. Artinya apa CNTRLR? Apakah controller, misalnya kalau kita boleh nebak-nebak ya, atau yang lain. Nah, better kalau memang ini controller ya tulis saja controller. Nah, hati-hati, controller yang dimaksud itu apakah controller yang ada di desain MVC, model view controller? Kalau iya, oke, nggak apa-apa namain controller. Tapi kalau bukan, nah, teman-teman bisa tambahkan konteksnya, misalnya product controller, user controller, misalnya ya, atau yang lain, atau jangan pakai nama controller. Selanjutnya hindari penggunaan encoding. Nah, ini adalah contoh Hungarian notation ya. SZ name ini untuk memberitahu bahwa variabel name itu adalah tipenya string. Dari mana? Ada S-nya di depan. Dan stringnya itu bukan null ya, SZ makanya. Null terminated string, SZ. Kemudian selanjutnya ada icon.
I di depannya ini maksudnya adalah Hungarian notation untuk integer. Nah, ini nggak perlu ya, nggak perlu. Hindari encoding, termasuk penggunaan emoji misalnya. Nah, kemudian yang selanjutnya penulisan kelas, better kelas itu adalah kata benda, ya kan? Proses ini adalah kata kerja, verb. Jadi better penamaan kelas itu adalah kata kerja, sementara penamaan metode adalah kata kerja. Nah, di sini ada komputer. Komputer itu kata benda, ya kan? Better jangan menggunakan kata benda untuk metode. Check flag ini juga kurang clear ya. Check flag ini apakah dia akan return flag-nya apa atau hanya ngecek flag ini true or false. Nah, itu harus clear. Nah, yang clear kayak gimana? Di slide berikutnya. Ini adalah contoh good names ya yang sesuai dengan prinsip dari Uncle Bob. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Walaupun yang baris pertama itu mungkin agak kepanjangan ya untuk sebuah nama variabel, elapsed time in days. Jadi sisanya berapa hari lagi gitu. Alih-alih sebelumnya D gitu doang ya. Nah, better dijelasin. D itu apa? Oh, ini elapsed time in days. Yang selanjutnya nih juga clear nih, tax rate. Berarti oh ini adalah rate pajaknya 0,05 misalnya. Atau 5%, ya kan? Kemudian nama function juga harus clear, harus jelas. Bukan seperti yang sebelumnya tadi ada nama functionnya func ya, func misalnya. Nah, alih-alih pakai func, teman-teman tuliskan aja function ini tuh ngapain. Sum total order. Nah, dari namanya aja kita udah tahu, oh dia akan menjumlahkan total order. Dan dia punya satu argumen. Argumennya integer quantity. Tipe datanya integer, nama argumennya quantity. Kemudian penulisan variabel nih, string, first name, last name. Nah, ini lebih jelas dibanding yang tadi. Name string dan the name. Nah, ini kan kurang clear ya. Ngapain kita harus tulis string setelah name? Ngapain kita harus tambahkan the sebelum nama name gitu. Nah, mungkin lebih clear first name, last name, middle name, atau full name misalnya. Itu lebih clear ya. Kemudian tadi jangan gunakan singkatan, nah better tulis saja apa adanya, order controller, string name, integer count tanpa encoding, ya kan? Kemudian nama kelas harus noun, contohnya ini order processor, dan nama method kalau bisa sesuai clean code adalah kata kerja. Nah, ini adalah kurang lebih ya beberapa panduan di bab kedua dari clean code untuk penamaan variabel, function, class, objek, method, dan data structure lainnya yang ada dalam project IT. Nah, ini baru chapter kedua. Nah, mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu, boleh silakan. Sembari saya minum dulu. Silakan kalau ada pertanyaan. Aman ya? Bisa Pak, dimengerti teman-teman ya? Ya, ya, silakan. ini Pak, maaf Pak, mau tanya aja untuk absen bisa untuk QR code-nya dimunculkan lagi nggak, Pak di akhir sesi. Soalnya tadi saya join pas udah awal sesi masih ada barcode, cuman pas saya Ya, scan udah keluar. siap, santai. Nanti di akhir saya sajikan lagi ya QR code-nya ya. Oh iya, oke, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ada lagi? Boleh? Saya rasa chapter 2 bisa teman-teman pahami dengan mudah ya. Simple. Boleh juga teman-teman coba cari bukunya ya, Clean Code PDF misalnya. Saya rasa banyak juga sih orang-orang yang nge-share ya, walaupun tentu melanggar copyright ya. Better sih teman beli ya. Better teman beli. Pak, 2000. saya mau nanya, Oh ya, silakan. eh, mungkin ini agak out of topic arsitektur sama clean code, tapi Mohon maaf, putus-putus. perbedaan clean arsitektur sama itu apa ya, Pak? Perbedaan? Clean arsitektur sama clean code, Pak. Apakah satu rumpun gitu, Pak? Ya,
Kalau clean code yang dibahas hanya pada penulisan kodenya aja. Kalau arsitektur ya pada arsitektur IT secara general ya, secara general. Dimana kalau clean code itu prinsip-prinsipnya sebenarnya cuma simpel seperti yang ada di key konsep dari buku clean code ini teman-teman. Nah ini kan, nah ini konsep-konsepnya ini aja kalau clean code ya. Tapi kalau clean arsitektur, nah ini menarik nih. Kalau teman-teman cek ya, clean arsitektur itu juga ditulis oleh bukunya oleh Uncle Bob ya. Uncle Bob. Ada bukunya. Nah, ini dia bukunya. Covernya sih mirip-mirip ya. Nah, ini. Clean Architecture, A Craftsman's Guide to Software Structure and Design. Kalau Clean Architecture, bedanya dengan Clean Code. Coba, kalau Clean Code, covernya sih mirip-mirip juga sih. Clean Code mana? Uncle Bob. Nih, masih dijual nih di Amazon. Boleh kalau teman-teman ingin mengapresiasi ya. Mengapresiasi karena copyright juga buku ini. Nah, ini bukunya Clean Code. Kalau di Amazon harganya segini nih. Paling murah 47 ya. 4736 US dollar. Kalau clean arsitektur coba kita cari ya, ada nggak di sini? Clean arsitektur. Oh, ada nih, lebih murah nih. Nah, ini juga jadi buku series ya, buku series. Ada clean code, ada clean arsitektur, ada design pattern, ada design arsitektur. Itu ditulis Robert C. Martin juga, Uncle Bob. Nah, kalau di arsitektur itu dia membahas banyak lebih ke prinsip ya, lebih ke prinsipal bagaimana arsitektur dari sebuah kode, struktur terutama ya, struktur kode yang struktur project yang rapi ya, struktur desain yang rapi. Kalau clean code dia hanya membahas tadi gimana penamaan, bagaimana cara menulisnya, termasuk layout bahkan diatur juga di clean code tuh format halaman ya. Nanti kita ulas di slide ada. Kemudian bagaimana penggunaan objek yang benar, bagaimana penggunaan data structure, tapi tidak memberitahu ya bagaimana desain implementasinya dalam sebuah project IT yang benar ya. Jadi clean code itu masih relate kalau kita terapkan pada satu script file saja. Jadi satu script kode gitu doang, satu script teman-teman running itu cocok di clean code. Tapi kalau teman-teman ngerjain sebuah project yang hanya terdiri atas satu file saja, satu script saja, tentu tidak akan uh, sesuai dengan clean architecture. Karena arsitektur itu apa namanya fokusnya ya, bukan lagi pada penulisan kode, bukan hanya satu script atau satu file doang, tapi satu project yang besar ya, yang besar. Sehingga perlu desain strukturnya seperti apa, software arsitekturnya seperti apa, mengorganisir komponen-komponen yang ada dalam aplikasi itu seperti apa. Nah, mungkin kalau kita tarik ke mata kuliah teman-teman yang lain ya, di semester ini kan ada web and client tuh. Teman-teman pakai apa? Vue mungkin atau React.js barangkali atau pakai Svelte atau yang lain. Ketika teman-teman generate project, misalnya generate project React, ketika teman-teman generate itu kan teman-teman dapat satu buah source code, short code atau code base project repository yang gede kan ya. Ada folder-folder yang tiba-tiba ada. Nah, itu yang disebut sebagai struktur desain. Dan itu kalau ingin memenuhi aturan dari clean arsitekturnya Uncle Bob, tentu disesuaikan dengan apa yang dibahas di clean arsitektur. Nah, sementara kalau clean code itu bisa kita terapkan hanya pada satu single file script saja. Jadi satu file gitu doang, kita bisa lihat dia clean apa tidak, clean code-nya ya, code-nya clean apa enggak, udah. Nah, sementara kalau clean arsitektur, dia harus tahu nih, level dari struktur filenya seperti apa. Pemisahan komponen-komponen yang ada, service-service yang ada itu seperti apa. Nah, itu diatur di sini. Begitu ya. Nah, ini boleh silakan dibeli nih, $27 aja, lebih murah ya. Oh, aslinya 49. Lagi promo barangkali. Nah, bedanya di situ teman-teman ya. Nah, jadi kalau mau belajar urutannya gimana? Ya clean code dulu ya. Kalau teman mau beli Robert C. Martin series atau Uncle Bob series ya clean code-nya dulu. Kodenya clean, maka nanti arsitektur lebih mudah clean-nya ya. Nah, makanya di sini judulnya nih Craftsman's Guide to Software Structure and Design. Berbeda dengan clean code. Kalau clean code
yang ini, Handbook of Agile Software Craftsmanship. Nah, jadi lebih membahas tentang bagaimana seorang developer itu ibaratnya seperti pengrajin apa patung atau mahakarya di bidang kriya gitu ya. Tapi developmentnya yang agile, yang cepat, yang lincah. Nah, gimana caranya? Ya kita ikuti nih aturan-aturan yang ada di Clean Code. Dia lebih membahas tentang bagaimana penamaan ya, eh, bagaimana penggunaan, bagaimana penulisan, secara filosofis juga bagaimana penulisan kode yang baik dan bagaimana penulisan kode yang benar. Nah, kalau Clean Architecture, dia sudah bukan lagi membahas penulisan kode, tapi yang dibahas adalah bagaimana memisahkan komponen-komponen, service-service barangkali yang ada dalam sebuah project IT. Bagaimana prinsip-prinsip dalam desain pattern yang lumrah digunakan di industri. Nah, itu ada di Clean Architecture. Begitu barangkali? Menjawab? Sangat menjawab, Pak. Terima kasih. Mau nanya lagi, Pak? Ya, silakan. Arsitektur. Sorry, Kalau microservice itu berarti termasuk clean arsitektur apa ya? gimana? Sorry, kurang jelas. Kalau microservice itu termasuk halo. Microservice iya, microservice iya, microservice iya. Cuman dia sebenarnya bukan desain yang istimewa ya. Microservice itu kan sebenarnya cuman mengadopsi konsep modularity dari sebuah sistem project yang besar, di mana dia dipisahkan berdasarkan ada banyak hal tuh pemisahannya. Bisa berdasarkan eh, klien yang mengaksesnya itu siapa. Kalau dia misalnya pemisahan front end dan back end, kalau langsung diakses oleh user pertama ya, user berarti dia adalah front end misalnya. Kalau yang diakses oleh service lain atau service front end, maka kita pisahkan dia sebagai back end misalnya. Bisa juga sebagai berdasarkan service itu ngapain. Misal kita punya e-commerce service ya, website. Service-service yang ada di dalam e-commerce itu kita bisa pisahkan, bisa split by each function ya. By each function dari service itu ngapain. Misalnya kalau ada yang berkaitan dengan payment, pembayaran ya, berkaitan dengan bank, berkaitan dengan bagaimana proses bayar, bagaimana proses kredit untuk cicil misalnya, atau refund kalau transaksinya gagal. Nah, itu kita satukan misalnya di service untuk payment misalnya. Kemudian yang berkaitan dengan inventory produk katalog misalnya, ya kita buat service sendiri produk katalog atau inventory misalnya, dan lain-lain. Untuk otorisasi dari user atau pembeli ya, user pembeli maupun user penjual, kita buat service sendiri juga nih untuk user service misalnya. Nah, kurang lebih begitu. Begitu, nice. Jawab? Sangat menjawab, Pak. Terima kasih, Pak. Thank you, thank you. Baik, kita lanjut ya, kembali ke Clean Code ya. Kemudian tadi setelah penamaan ya, Nah, next-nya adalah di buku Clean Code ini, Uncle Bob juga menjelaskan bagaimana cara penulisan function yang clean. Nah, jadi kalau kita bahasnya Clean Code, itu memang semuanya itu fokusnya ke hal-hal kecil dalam kode teman-teman ya. Penulisan variabel, penulisan function yang bagus itu kayak gimana, hindari penulisan function yang seperti ini misalnya. Nah, jadi remeh sekali. Jadi anak sekolah pun mungkin kalau ada ekstrakurikuler IT, coding, programmer, nah ini mungkin cocok untuk diajarkan walaupun tidak secara teoritis seperti ini ya, tapi dipraktekkan dalam keseharian mereka belajar ngoding. Termasuk teman-teman mungkin yang masih mahasiswa, Clean Code ini sebenarnya ada banyak hal yang secara tidak langsung itu sudah teman-teman terapkan. Kalau teman-teman ikuti perkuliahan atau baca buku ya, baca tutorial, ikuti tutorial di YouTube misalnya, di Udemy, itu sebenarnya secara tidak langsung teman-teman sudah menerapkan banyak hal dari Clean Code ini. Kenapa ya? Karena programmer-programmer yang mengajar ya di Udemy, di YouTube, di kelas seperti ini, termasuk saya, biasanya sudah menerapkan Clean Code dalam
mengajarnya biasanya. Sehingga secara otomatis sebenarnya teman-teman sudah tahu banyak hal ya. Oh, saya biasanya memang sudah melakukan itu misalnya. Nah, function sendiri dalam clean code ini juga merupakan salah satu bagian kritikal ya di awal-awal bab buku clean code. Kenapa? Karena penulisan function yang benar, yang baik, yang clean, itu bisa juga menyebabkannya banyak project IT itu menjadi clean, mudah dibaca, dan bisa di-maintain dengan mudah. Nah, contohnya, apalagi function ini menjadi entitas yang penting dalam setiap bahasa pemrograman. Terutama kalau teman-teman menggunakan paradigma procedural programming atau functional programming. Di functional programming malah function ini menjadi first citizen class-nya ya. Dia menjadi primadona dalam functional programming. Nah, that's why di function ini, di clean code, ada beberapa yang menarik untuk teman-teman terapkan dalam kode teman-teman ketika menuliskan function di bahasa pemrograman manapun. Misalnya yang pertama nih, Uncle Bob menjelaskan bahwa kalau teman-teman menulis function ya, kalau teman-teman menuliskan function, better function itu kecil ya, kecil, small. Small di sini maksudnya small secara ukuran ya, literally small. Jadi kalau bisa, bahkan Uncle Bob menganalogikannya function itu kalau bisa di monitor itu nampak satu function udah. Jadi kalau function teman-teman perlu scrolling itu belum small. Jadi functionnya itu panjang ke bawah, perlu scroll kan kalau melihat. Nah maka menurut Uncle Bob function itu belum small, belum clean. Function yang clean gimana? Dia small dan dalam satu single screen itu kelihatan tanpa scrolling. Nah ini menurut Uncle Bob ya, walaupun prakteknya mungkin teman-teman akan punya function yang cukup panjang, bisa jadi. Nah, tapi itu bisa diatasi dengan tadi seperti pendekatan microservice, kita bisa modularity ya, kita bisa split jadi beberapa function yang melakukan single responsibility saja, satu hal spesifik saja. Nah, yang kedua nih, function itu better melakukan satu hal spesifik aja. Jadi seperti tadi di awal saya contohkan registrasi mahasiswa ya. Nah, registrasi mahasiswa itu ya sudah, lakukan registrasi mahasiswa. Jangan di dalamnya ada logic untuk ambil foto, logic untuk validasi KTP, logic untuk validasi ijazah SMA-nya, ada apa enggak? Kalau ada, nggak bisa daftar misalnya. Nah, itu nggak perlu. Jadi registrasi ya udah, registrasi aja. Kalau ada validasi yang lain yang perlu dilakukan oleh function registrasi, buatlah function lainnya. Nah, nanti function itu dipanggil oleh si function registrasi. Nah, kurang lebih begitu. Kemudian semua statement dalam sebuah function itu better ada di satu level abstraction ya. Jadi satu level setara semuanya yang ada di dalam satu blok kode function. Termasuk teman-teman juga harus hindari penggunaan if-else statement dalam function, terutama switch ya, sorry. Kalau if-else mungkin masih oke di clean code, tapi kalau switch, kalau bisa dihindari, dikurangi ya, dikurangi. Kenapa switch ini dikurangi? Karena dengan penggunaan switch, di C++ kan juga ada switch ya. Switch, kemudian case-nya apa aja, nah itu di Python ada, JavaScript aja, PHP juga ada harusnya, ada. Nah, switch itu bisa jadi potensi untuk teman-teman melakukan lebih dari satu hal. Nah, jadi menurut clean code, function itu harusnya tadi, poin kedua ya, melakukan satu hal saja secara spesifik. Dengan adanya switch case, teman-teman berpotensi untuk melakukan beberapa kegiatan dalam satu function. Nah, itu yang dimaksud hindari switch ya. Kalaupun ada switch, isolate. Pastikan terisolasi dalam satu environment yang sama, di level abstraksi yang sama. Dan di poin yang kelima, nah ini yang menarik teman-teman. Menurut clean code-nya Uncle Bob, function yang ideal itu adalah dia tidak punya argumen. Nggak ada argumen ya, jadi ya udah function, kurung buka, kurung tutup, udah selesai. Di dalamnya nggak ada argumen apa-apa. Itu idealnya. Tapi jarang ya, jarang atau mungkin sedikit function yang nggak butuh argumen. Biasanya sih butuh. Nah, maka clean code ngasih tahu juga. Kalau teman-teman tidak bisa bikin function yang niladik ya, niladik itu artinya argumennya 0, nggak ada argumen, maka teman-teman bisa buat function dengan satu argumen atau dua argumen.
monadik atau diadik itu masih oke menurut clean code ya. Tapi kalau teman-teman sudah bikin function argumennya 3 ke atas, lebih dari 3, itu harus dihindari. Kenapa? Karena yang pertama kodenya akan menjadi panjang. Functionnya akan menjadi panjang, kemudian teman-teman functionnya menjadi tidak small ya, tidak fit di satu monitor, harus scroll ke kanan kiri misalnya. Nah, jadi menurut clean code, idealnya argumen itu 0, oke itu adalah 1 atau 2 masih oke, acceptable. Tapi kalau 3 ke atas itu better teman-teman hindari. Nah, solusinya gimana? Solusinya teman-teman bisa pakai satu argumen aja tapi isinya list, bisa. Satu argumen aja tapi isinya associate array ya, bisa. Atau isinya stack, bisa juga. Macam-macam ya, isinya set juga bisa. Jadi argumennya satu tapi isinya banyak, boleh juga. Nah, kurang lebih begitu. Selanjutnya, function seharusnya tidak diam-diam memodifikasi suatu variabel yang ada di luar function. Nah, ini yang menarik nih. Jadi kalau teman-teman bikin function, pastikan function itu tidak ngotak-ngatik yang ada di luar function. Tidak merubah value, tidak merubah state ya, yang ada di luar function. Atau melakukan suatu operasi yang tersembunyi. Nah, ini jangan dibiasakan untuk merubah variabel atau state di luar function, atau melakukan operasi yang diam-diam ya, yang tidak clear, tidak jelas ini ngapain. Yang selanjutnya adalah konsep CQS ya, CQS. CQS itu adalah Command Query Separation. Artinya ketika teman-teman bikin function, better teman-teman pisahkan. Functionnya ini melakukan comment tertentu, atau functionnya ini mereturn value tertentu. Jadi, di clean code, Uncle Bob ini menyarankan kalau teman-teman menggunakan sebuah function untuk melakukan suatu algoritma step by step, ya sudah, lakuin aja itu. Itu disebut sebagai comment ya. Sementara kalau fungsinya itu mereturn value tertentu, ya udah return aja tanpa memodifikasi state atau variabel tertentu yang ada di dalamnya. Itu namanya query. Jadi ketika teman-teman bikin function, jangan sampai function ini melakukan banyak algoritma, merubah state, variabel, plus mereturn value. Nah, jadi kalau fungsinya mereturn value, ya return aja. Kalau dia merubah state, merubah variabel, ya dia merubah aja tanpa return value. Nah, kurang lebih begitu. Dan yang terakhir adalah don't repeat yourself. Nah, dry, konsep dry ini kan salah satu konsep yang memunculkan kenapa ada function, kenapa ada class, kenapa ada object, kenapa ada method, dan lain-lain. Nah, kurang lebih begini. Ini adalah contoh that function menurut clean code itu apa aja, contohnya ya. Nah, yang pertama ada function create user. Ini dia, create user. Ini tidak clean, kenapa? Karena yang pertama, teman-teman bisa lihat nih, argumennya ada banyak nih. Ada name, age, email, is-admin. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Menurut clean code, 3 ke atas itu harus dihindari. Ya kan? Dan kita bacanya juga kurang enak juga ya, kalau sepanjang ini ya, banyak banget. Yang kedua, di dalamnya ada if statement, di mana if statement ini melakukan hal yang berbeda. Yang pertama, if is admin, kalau is adminnya true ya, maka add user to admin group misalnya. Nah, ini cuma sekedar komen ya. Sementara percabangan yang kedua, logik yang kedua adalah kalau emailnya tidak kosong, send email. Nah, ini kan dua hal yang berbeda ya. Dua hal yang berbeda. Nah, that's why kenapa kita harus hindari penggunaan switch dalam sebuah function. Atau kalaupun mau pakai switch, if else statement, pastikan dia dalam satu koridor yang sama. Satu abstraction dan terisolasi. Kemudian yang di bawah, nah yang di bawah ini adalah bagaimana dia break the rules CQS. Function set value and return ini adalah salah satu contoh function yang tidak clean. Kenapa? Di baris pertama, dia melakukan modifikasi value ya, current value sama dengan new value. Modifikasi value atau state itu adalah seharusnya urusannya comment ya, comment. Kalau dia function itu comment, maka jangan return value. Nah, sementara di sini baris keduanya dia return value-nya. Kalau function itu return value, berarti bagiannya query. Nah, function yang berupa comment dengan function yang berupa query itu seharusnya terpisah. Jangan digabungkan, jangan dicampur aduk seperti ini. Nah, ini menurut clean code bukan best practice.
Nah, walaupun kalau menurut kita ya, ini sih function ini masih nggak bermasalah ya. Kalau function yang atas juga sebenarnya nggak bermasalah. Tapi kalau kita mempelajari clean code, seperti tadi, aturan-aturan yang sudah di set ya, beserta alasan-alasannya, maka kita jadi paham kenapa function ini bad. Nah, kurang lebih begitu. Begitu pula di clean code juga mengatur tentang komen. Nah, ini menarik ya, padahal komentar kan bukan hal yang penting ya, menurut kita. Secara teknis, komentar bukan hal yang penting. Bisa dibilang begitu, karena kode tanpa komentar ya jalan, ya kan? Kode tanpa komen tetap jalan. Hanya saja komentar terkadang dipakai untuk memberikan informasi-informasi kepada developer yang membacanya, atau step apa saja yang nantinya akan dilakukan di kode tersebut, di file tersebut. Biasanya akan ditulis ya, to-do list-nya apa aja di situ mungkin sebagai komen. Nah, menurut Uncle Bob, komen ini sebagian besar, Uncle Bob itu menganggap komen itu ibaratnya adalah gejala-gejala penyakit. Jadi komen itu bukan dengan banyaknya komen, berarti teman-teman memperbanyak gejala-gejala penyakit. Bukan obat atau healing ya, atau cure. Nah, that's why penggunaan komen itu memang harus dibatasi. Nah, sejauh mana Uncle Bob mendefinisikan komen yang harus dibatasi kayak gimana? Komen yang oke untuk disisipkan dalam kode itu seperti apa? Nah, dia menjelaskan di bukunya. Nih, contoh bad comment itu adalah komen yang berulang-ulang ya, berulang-ulang, redundant. Ataupun komen yang misleading, komen yang salah ya, salah atau menyebabkan salah paham. Begitu pula komen yang tidak menambahkan adding value, tidak menambahkan value tambahan. Termasuk komen yang dipakai untuk position markers atau visual clutters jadinya. Kalau teman-teman belajar web client, terus teman-teman download template-template website dari Bootstrap misalnya, atau Tailwind kalau ada ya, HTML, CSS gitu, ada banyak template HTML yang ada beberapa baris itu cuma ngasih tahu, this is header position misalnya, header section, left bar side section misalnya, kemudian heroes section, form section, Q&A section, map section. Nah, itu adalah salah satu contoh ya komen yang buruk dan harus dihapus. Kalau teman-teman download template Bootstrap, HTML gitu tuh mungkin banyak ditemui position marker seperti ini. Kemudian kode yang nggak dipakai juga biasanya teman-teman komen, ya kan? Di komen supaya tidak ikut tercompile atau ikut run. Nah, itu juga bad practice. Best practice-nya bagaimana? Menurut Uncle Bob, clean code, kode yang nggak dipakai itu ya dihapus. Jangan dikomen, hapus saja. Nah, ini menurut clean code ya. Kemudian komen yang bagus gimana? Nah, ini di clean code disebutkan nih, komen yang bagus itu misalnya untuk menambahkan aspek legal seperti copyright atau license. Nah, itu oke, ditampilin nggak masalah. Panjang pun nggak masalah ya. Biasanya memang copyright dan license agak panjang tuh. Kemudian komen yang informatif, komen yang menyatakan to do, apa yang harus dilakukan berikutnya. Nah, itu tadi, to do list itu juga bisa dimasukkan ke depan mau ngapain nih, function ini perlu apa. Penjelasan kenapa kode itu ditulis, nah itu juga penting ya, mungkin beberapa hal khusus ya kenapa kode itu ditulis. Dan ada warning ketika terjadi efek samping. Misal, function ini punya efek samping, dia akan merubah state di halaman X misalnya, atau di halaman home. Jadi hati-hati menggunakannya misal ya. Atau function ini di production 2 minggu lagi akan tidak dipakai lagi. Nah, jadi mungkin 2 minggu lagi akan dihapus. Nah, itu mungkin bisa teman tambahkan ya, karena mau dihapus, efek sampingnya adalah 1, 2, 3 misalnya, sebutkan. Nah, itu adalah beberapa contoh komen yang buruk dan komen yang bagus menurut Uncle Bob. Nah, yang menarik lainnya adalah bagaimana Uncle Bob mendefinisikan juga ya, bagaimana Uncle Bob ini menuliskan juga di bukunya Clean Code itu tentang ini formatting. Formatting di sini itu tentang layout, literally layout, seperti teman-teman nulis teks di Microsoft Word barangkali ya, atau Google Word, Google Text itu ya. Nah,
di formatting ini, Uncle Bob menjelaskan seperti apa format file yang bagus, secara horizontal maupun vertikal. Nah, kita bahas dulu nih. Secara vertikal, format file yang bagus itu adalah tidak lebih dari 500 baris. Jadi dibahas juga nih di clean code ya, 500 baris. Jadi jangan bikin kode tuh 1000 baris, 2000 baris, walaupun pada kenyataannya sih kita pasti akan menemui ya project-project yang teman-teman nanti join di dalamnya, ada yang sampai 800, ada yang sampai 2000 maybe ya. Karena memang kebutuhannya banyak bisa jadi. Nah, kemudian penulisan variabel itu kalau bisa teman-teman tuliskan di tempat di mana variabel itu akan dipakai. Jadi misalnya sebuah variabel akan dipakai oleh sebuah function. Nah, itu dideketin aja variabel dengan functionnya itu dideketin. Termasuk juga penulisan variabel dalam kelas atau dalam objek ya. Penulisan dalam kelas variabel itu harus di posisi atas. Nah, khusus untuk object oriented programming kelas itu nanti ada aturan sendiri ya dari Uncle Bob tentang clean code-nya seperti apa. Kemudian function yang punya misi yang mirip-mirip, misi yang sama, misalnya untuk bayar, transfer, kemudian refund, nah itu kan mirip-mirip ya fungsinya untuk payment. Nah itu better teman-teman grup kelompokkan bersama dalam satu file. Kemudian ketika sebuah function memanggil function lainnya, better kedua function itu berdekatan. Jadi kalau ada function yang memanggil function lainnya, better tuh dekat atas bawah gitu. Jangan jauh-jauh. Karena nanti mungkin nge-track-nya di tahun 2008 ya, buku ini ya, tahun 2008 akan susah. Tapi kalau di era modern seperti ini, teman-teman pakai Visual Studio Code misalnya, seperti yang biasa saya pakai, kita tinggal kontrol klik aja kepada suatu function, kita akan diarahkan ya, function itu ada di mana. Nah, jadi, tapi ya secara logika, apa yang dituliskan Uncle Bob benar juga ya, kalau function mau manggil function yang lain, better berdekatan, supaya gampang dicari. Kemudian untuk vertical formatting, usahakan teman-teman bisa pakai garis kosong itu untuk memisahkan konsep, logik yang berbeda, atau memisahkan antar function, kelas, dan lain-lain. Nah, jadi gunakan blank lines. Sementara kalau horizontal formatting, gimana aturannya? Kalau vertikal tadi maksimal 500 baris, kalau horizontal itu maksimal teman-teman bisa pakai 120 karakter. Ini menurut Uncle Bob sekali lagi ya. Menurut clean code maksimal 120 karakter. Penggunaan white space juga teman-teman bisa pakai untuk memisahkan thing ya, memisahkan sesuatu. Misalnya memisahkan variabel dengan operator. Integer tipe data dengan variabel. Misalnya integer spasi nama variabel name spasi sama dengan operator ya, operator sama dengan spasi 8 misalnya. Nah, jadi penggunaan white space untuk memisahkan antar thing, antar variabel dan operator, variabel dan tipe data, atau setelah koma, titik koma, nah itu tambahkan white space. Indentasi juga better teman-teman maksimalkan ya, penulisan indentasi. Walaupun di C++ atau di banyak pemrograman, indentasi atau tab ya, paragraf menjorok itu tidak terlalu penting ya. Nah, tapi indentasi untuk clean code ini sangat penting. Kenapa? Karena kita bisa melihat scope-nya ya. Jadi kalau teman-teman nulis function, nah kode-kode yang di dalam function itu better tertulis menjorok lebih dalam dibandingkan penulisan nama functionnya. Nah, untuk indentasi mungkin Python juaranya ya, karena di Python tab itu artinya adalah block quote dan itu mandatory. Kalau di Python ya, kalau di C++ kebetulan tidak mandatory. Nah, jadi better teman-teman gunakan indentasi untuk menuliskan sebuah kode di dalam code. Misalnya di dalam function, di dalam looping ya, for loop atau while loop, kode yang di dalamnya tuliskan menjorok ke dalam, pakai indentasi. Nah, itu kurang lebih. Nah, next, ini di chapter 6, Uncle Bob menjelaskan tentang penggunaan objek dan data structure. Yang intinya, kalau kita boleh shortcut ya, ketika teman menggunakan objek ataupun data structure, semester ini kan ada data structure ya. Nah, itu better teman-teman pisahkan. Project yang menggunakan objek berarti paradigmanya adalah object oriented programming.
project yang memaksimalkan penggunaan data structure seperti apa list, stack ya, dan lain-lain itu ada banyak yang teman-teman pelajari di mata kuliah data structure. Itu biasanya menggunakan procedural programming paradigmanya. Sehingga penggunaan objek dan data structure ini jangan di-combine, jangan digabung. Kalau digabung, teman-teman mengacak-acak dua paradigma, object oriented dan procedural programming. Bagusnya gimana? Ya kalau teman-teman ingin menggunakan object oriented programming, maksimalkan penggunaan objek. Jangan menjadikan data structure itu aktor utama dalam project teman-teman. Begitu pula sebaliknya ya, kalau teman-teman pakai procedural programming, ya berarti primadonanya adalah data structure. Nah, kurang lebih begitu. Harus membedakan keduanya dan hindari menggabungkan penggunaan objek dan data structure secara bersama-sama. Nah, begitu. Nah, ini ya yang ada di chapter ke-6. Di chapter ke-6 ini juga dijelaskan tentang apa itu law of Demeter, hukum Demeter. Di mana hukum Demeter itu intinya ketika teman-teman punya sebuah metode namanya M ya. Metode namanya M. Metode ini metode dari sebuah objek, katakanlah O. Jadi ada metode M dari sebuah objek O. Maka metode M itu tadi bisa mengakses apa saja. Metode apa saja ya. Jadi metode M di dalam objek O itu bisa mengakses apa saja. Yang bisa diakses metode di dalam O itu sendiri, yang pertama. Yang kedua, objek yang dimasukkan sebagai parameter ke dalam metode M, ataupun objek yang dibuat oleh si M, ataupun objek yang merupakan bagian elemen dari objek O. Nah, atau nested objek ya, objek dalam objek. Nah, kurang lebih ini hukum dari Demeter yang juga dimention oleh clean code. Jadi kalau kalian mau menggunakan clean code dengan baik, patuhi hukum law of Demeter, di mana sebuah metode M dari objek O itu hanya bisa mengakses metode yang ada di dalam objek O itu sendiri, yang pertama. Yang kedua adalah objek yang dimasukkan sebagai argumen ke dalam metode M, yang kedua. Dan yang ketiga, objek yang dibuat di dalam metode M. Atau yang keempat, objek yang merupakan bagian dari objek O. Nah, kurang lebih begitu. Bisa dipahami ini ya, nanti coba dibaca ya, simple sebenarnya. Nah, inti dari law of Demeter nih, talk to friends, not to stranger. Jadi bisa akses yang berupa friends, bukan stranger ya, bukan orang asing. Nah, selanjutnya Uncle Bob juga menjelaskan di chapter ke-7 ya, tentang error handling. Nah, inti dari chapter ke-7 ini adalah bagaimana teman-teman memanfaatkan penggunaan exception, termasuk di C++ juga ada exception. Nah, intinya adalah teman-teman bisa pakai ini. Kalau di Java, try catch finally ya. Kalau di bukunya Clean Code ini kan pakai Java. Dia menjelaskan try catch finally. Di C++ juga ada ya, try catch throw. Python juga ada try catch. JavaScript juga ada ya, try catch ada juga ada. Tapi modelnya dia kayak metode gitu ya, try, kalau gagal catch-nya apa. Nah, terus bisa ada callback function-nya, ya kan? Kemudian exception, kalau error itu jangan return null ya, jangan return null. Bukan null ya. Kemudian kalau ada exception, error, itu better teman-teman tambahkan message yang clear ya, message yang jelas. Misalnya, error message-nya itu jelas, tipe exception-nya itu jelas, konteks dari errornya itu juga jelas. Nah, teman-teman bisa coba pakai contoh-contoh error yang mungkin pernah teman-teman ketemu ya ketika compile ataupun running project C++ di kelas ini. Atau di kelas lain ya, pakai web, pakai apa di database kan juga ada, biasanya kalau error, keluar error message-nya apa. Nah, selanjutnya unit test. Unit test itu intinya adalah kita melakukan tes pada unit terkecil dalam sebuah project. Unit terkecil itu apa? Bisa function, bisa class, bisa method. Nah, intinya kita melakukan testing terhadap unit terkecil dari project kita. Nah, ini ya tujuannya ya. Tapi secara contohnya ini, biasanya unit test itu dituliskan di luar file yang akan kita tes. Nah, ini tapi ini cuma sekedar contoh aja ya.
Kalau di C++, kita bisa pakai package Google Test ya, G-Test untuk testing, atau bikin sendiri juga bisa juga sih, seperti yang ada di slide ini. Saya bikin tes untuk sebuah function. Functionnya cuma nambah integer add, argumennya integer A dan integer B, returnnya A plus B. Udah, ini saya tes saja. Ngetesnya gimana? Ya ini contohnya, ada di function yang di tengah, test add function. Kalau returnnya sesuai dengan expected, maka dia sukses. Kalau gagal, maka dia fail. Nah, gitu. Nah, unit test pun diatur di clean code ya. Bagaimana tes yang clean? Tes yang clean itu memenuhi first principle. First principle itu apa? Yaitu yang pertama fast, dia cepat. Isolated atau independent ya, tidak bergantung dengan file yang lain. Urutan melakukan testing juga tidak menghambat pengerjaan tes ya. Repeatable, bisa diulang-ulang. Self-validating, artinya testingnya itu ya returnnya jelas, boolean. Failed or not ya, sukses atau tidak. Sukses atau pass, failed atau gagal. Dan kalau teman-teman menggunakan test driven development atau TDD, tes itu ditulis di awal sebelum teman-teman nulis fiturnya. Nah, ini yang menarik. Itu yang disebut sebagai test driven development. Jadi teman-teman nulis kodenya terlebih dahulu, kode tesnya dulu, baru teman-teman tulis kode yang mau di testing. Dia menggunakan pendekatan red green refactor. Artinya apa? Red green refactor itu adalah teman-teman tulis dulu unit testnya. Ketika teman-teman running unit testnya pasti gagal. Nah, gagal itu red. Setelah unit testnya teman-teman buat, red ya, green, bikin fiturnya, kemudian dites dengan unit test yang tadi teman-teman buat. Ekspektasinya akan green ya, kalau dia pas. Nah, kalau dia masih red gimana? Ke siklus berikutnya, yaitu refactor. Berarti kode kita ada yang salah. Nah, kurang lebih begitu. Dan ini ada beberapa law of TDD ya, hukum TDD. Yang pertama, tulis dulu unit testnya sebelum nulis fiturnya. Yang kedua, running unit testnya. Kemudian yang ketiga baru running production-nya. Production code-nya ya, untuk dites. Nah, kurang lebih begini. Dan yang terakhir nih, yang terakhir adalah di slide saya ya, saya cuma ambil sampai bab 10 saja yang sesuai dengan kita, relevan. Yaitu adalah bagaimana penulisan kelas menurut clean code. Kelas di clean code itu mirip seperti function, harus kecil ya, harus kecil. Kecil di sini artinya adalah ukurannya kecil, tapi juga responsibility-nya kecil. Mirip seperti function. Satu kelas itu juga seharusnya melakukan satu hal saja, satu specific thing. Atau kita kenal dengan prinsip single responsibility principle, SRP. Nah, ini nanti akan masuk ke materi kita berikutnya, yaitu tentang solid ya. Solid. S dalam solid itu adalah prinsip single responsibility principle. Artinya, kalau kita terapkan pada kelas, ya satu kelas itu hanya punya satu responsibility aja. Kemudian penulisan kelas juga urutannya seperti ini, di poin kedua ya. Yang pertama public constant, yang kedua private variable, urutannya yang ketiga private variable, yang keempat public function, dan yang paling bawah itu private function. Nah, ini urutan menurut clean code ya. Dan yang sudah kita praktekkan, variabel itu harus private, sebaiknya private, function sebaiknya public. Nah, kurang lebih begitu. Ini adalah dasar-dasar dari clean code dari chapter 1 sampai chapter 10, teman-teman ya. Dari bab 1 sampai bab 10. Nah, sampai sini ada pertanyaan, boleh? Silahkan. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa tugasnya ya, teman-teman ya. Nah, ini tugasnya. Tugasnya individu, sorry. Silahkan, apa namanya, nanti cek di Adlink ya. Cek di Adlink. Tugasnya individu. Nah, silahkan ada pertanyaan boleh. Kalau tidak ada, saya tampilkan presensinya ya. Nah, ini. Jadi tugasnya silahkan dikumpulkan minggu depan, kemudian minggu depan berarti kita presentasi ya. Presentasi bagaimana implementasi object oriented programming di selain C++. Begitu barangkali. Nah, Pak, ini. saya mau nanya Pak. Ya, boleh. Mungkin ini di luar ini kali Pak ya.
Saya mau nanya tentang PHP Pak ya. PHP, oke. Gimana tuh? Eh, Kalau dalam OOP di PHP itu perbedaannya package sama thread itu apa ya Pak ya? Bedanya apa? Sorry. Package sama thread kan di PHP ada kelas thread ya. Itu penggunaannya untuk apa ya Pak? Kelas try apa? Sorry. Thread Pak, thread. Try. Iya, thread. TRAIT. Thread. Trade. Trade ya. Thread. Bedanya package dan trade. Saya baru dengar kalau trade ya. Trade itu sintaks. Oh, ada nih. Iya Oh, Pak, sintaks. saya masih bingung tuh penggunaannya best practice-nya untuk apa ya? Nah, saya juga nggak pakai PHP kebetulan ya. Saya baru dengar nih tentang trade. Coba. Biasanya kalau trade, istilah trade itu satu buah kelas. Kalau teman-teman deklarasikan di PHP ya, itu bisa pakai beberapa trade ya, multiple trade. Contoh, ini menurut di sini coba nih. Karena thread itu mekanisme untuk menggunakan kembali kode dalam kelas, terutama kalau dia punya pilar inheritance teman-teman ya di PHP. Nah, contohnya begini. Coba kita lihat dulu ya. Nah, di sini saya punya dua buah thread ya. Ini kalau contohnya di PHP ya, saya belum pernah pakai thread by the way ya, disclaimer dulu ya. Tapi kalau melihat dokumentasi ini, teman bisa lihat di dalam thread A itu ada sebuah function, katakanlah say hello. Begitu pula di thread B, dia punya say world. Ketika kita bikin kelas, kemudian saya bisa panggil dua thread itu, maka saya bisa panggil metode yang dideklar di thread A maupun thread B. Dalam hal ini adalah say hello dan say world. Nah, kita coba nih lihat nih. Kelas my hello world, dia menggunakan thread A dan juga dia menggunakan thread B. Satu kelas itu bisa pakai lebih dari satu thread ya. Kalau konsep yang saya dapat secara singkat di sini ya. Nah, maka di My Hello World ini nanti saya bisa panggil nih seperti ini teman-teman. Saya bisa panggil si Say Hello itu dari thread A dan saya bisa panggil si Say World itu dari thread B. Nah, begitu. Gitu barangkali ya. Saya juga belum pernah pakai thread di PHP by the way. Saya jarang pakai PHP. Jadi mungkin kurang membantu. Tapi gimana jawabannya? Eh, Cukup membantu Pak, terima kasih Pak. Oke. Oke ya, jadi di dalam kelas itu bisa pakai thread. Nah, ini saya baru tahu juga nih. Kita bisa reuse code ya. Oke. Hmm. Thread, thread itu di PHP similar dengan kelas ya. Oke. Oh, jadi kita tidak bisa instantiate objek dari thread ya. Ini saya baru tahu juga. Menarik. Jadi mirip seperti interface barangkali, abstrak kelas gitu ya. Tapi dia punya metode yang tidak abstrak ya. Dia tidak abstrak, bukan berarti berbeda ya. Jadi ya mirip kelas biasa aja sebenarnya. Ya, menarik, menarik. Oke, ada lagi boleh? Silakan. Rate PHP berapa sekarang? 8 ya. Oh, dia tidak bisa pakai konstan, tapi sekarang udah bisa. PHP 82. Oke, menarik. Jadi mirip seperti kelas sebenarnya ya. Mirip seperti kelas. Tapi bisa Iya Pak, diimplement, tapi bisa diimplement dalam kelas juga. Caranya pakai use ya. Caranya pakai use. Nah, menarik, Nah, menarik. iya Pak, saya coba-coba sebenarnya mirip kelas Pak, tapi untuk best practice saya belum nemu ini untuk apa ya. Ya untuk apa ya? Saya juga baru dengar by the way ya.
Saya juga baru dengar. Oke, menarik. Thank you, thank you. New insight nih. Nah, menarik. Ada lagi boleh? Silahkan. Kalau ada yang menarik lagi. Nah, ini bisa buat bahan belajar juga ya. Walaupun nggak dipakai juga ya. Karena project saya kebanyakan tidak pakai PHP lagi. Nah, tapi teman-teman boleh nih explore seperti ini ya. Nice. Nice finding. Ada lagi? Silahkan. Sudah? Cukup? Kalau sudah cukup, mungkin begitu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak teman-teman sudah hadir ya, walaupun online. Saya di sini sama Mas Raihan sendirian berdua. Silakan teman-teman bisa isi juga feedback yang nanti akan di-share oleh Mas Raihan siang hari ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat apa yang kita diskusikan hari ini dan sampai jumpa di pekan depan kita presentasi ya. Silakan siapa yang mau presentasi langsung aja dapat poin, yang nanti bertanya juga dapat poin. Yang enggak gimana? Ya dapat poin kalau mengumpulkan tugasnya ya, kalau ngumpulin tugasnya. Begitu. Harapannya sih bisa jadi ajang kita belajar bersama ya. Nah, seperti barusan nih, thread saya baru dengar nih thread ya di PHP. Saya pakai PHP, saya juga pakai PHP dulu ya. Tapi mungkin nggak begitu lama ya. Nah, jadi ajang belajar juga. Nah, nanti saya harap sih kita belajar bareng di presentasi minggu depan ya. Barangkali ada yang menarik yang saya belum tahu atau saya juga mau cari tahu dari presentasi teman-teman. Kita saling belajar. Begitu. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya tutup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.